Pemberantasan Korupsi di era Subianto kepemimpinannya begitu keras dalam dugaan korupsi pada proyek. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menguasai Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Sebagai seorang mahasiswa, pemahaman ini bukan hanya untuk kewajiban akademik, tetapi juga sebagai bekal moral untuk masa depan Indonesia yang bersih, jujur, dan berintegritas. Kita akan membahas apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan wewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok. Mungkin terlihat sepele, tapi korupsi sangat berdampak besar bagi bangsa dan negara. Bentuk-bentuk tindakan korupsi itu apa saja sih? Contohnya seperti penyuapan, penggelapan dana, gratifikasi, manipulasi laporan, hingga penyalahgunaan fasilitas publik. Itu termasuk tindakan korupsi. Korupsi bukan hanya sekedar tindakan kriminal, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai moral, etika, dan nilai-nilai Pancasila. Kok orang bisa korupsi? Penyebabnya apa sih? Apa karena gaji yang kecil kah? Mari kita bahas. Beberapa faktor penyebab korupsi. Pertama, faktor internal, dari dalam diri, yaitu pertama, sifat tamak atau serakah. Yang kedua, lemahnya iman dan moral. Yang ketiga, gaya hidup hedonis. Yang keempat, pikiran pragmatis. Yang kelima, keserakahan terhadap jabatan dan kekuasaan. Yang kedua, faktor eksternal. Pertama, sistem pengawasan yang lemah. Yang kedua, budaya organisasi yang permisif. Yang ketiga, ekonomi yang sulit. Yang keempat, kurangnya transparansi. Yang kelima, hukum yang lemah atau tidak adil. Yang keenam, lingkungan sosial. Membahas cara ataupun upaya untuk pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila, yaitu menanamkan sikap kejujuran, amanah. Jika nilai-nilai Pancasila ditanamkan dalam diri sendiri, maka korupsi dapat dicegah dari akarnya. Yang kedua yaitu pendidikan anti korupsi sejak dini, dari keluarga, sekolah, dan perguruan tinggi. Ketiga yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu kegiatan yang menggunakan keuangan negara harus terbuka dan diawasi. Selanjutnya adalah yaitu aparat hukum harus tegas dan tanpa pandang bulu, yaitu pelaku korupsi harus dihukum sesuai dengan aturan tanpa memandang siapapun orangnya. Selanjutnya adalah peran aktif dari masyarakat, yaitu masyarakat harus berani mengelapor, mengawasi, dan menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. Demikianlah pemaparan singkat dari saya mengenai menguasai Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Sebagai generasi muda, kita berperan penting untuk membangun masa depan Indonesia yang bersih dan berintegritas. Anti korupsi bukan hanya sekedar slogan, tetapi sikap hidup yang harus dimulai dari diri sendiri. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman moral etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar Indonesia ke depannya bisa semakin maju, adil, dan sejahtera.